Halo guys, kembali lagi dengan kami di Fanimepedia. Di video kali ini kami akan membahas mengenai kisah Hiruko di anime Naruto. Hiruko adalah antagonis utama Naruto Shippuden The Movie, The Wheel of Fire. Dia adalah ninja pelarian dari Konohagakure yang ingin menjerumuskan dunia ke dalam perang dunia shinobi keempat dan kemudian menaklukkannya. Pembahasan kali ini tentunya tidak kalah menarik dari pembahasan sebelumnya. Tetapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya juga ya guys, biar tetap semangat bikin kontennya. Oke guys, kita langsung saja masuk ke videonya. Hiruko adalah seorang teman kontemporer dan mantan Sannin. Hiruko ingin menjadi shinobi yang kuat, namun lahir tanpa kemampuan khusus alami. Untuk mengatasi kelemahan ini, dia mengembangkan teknik Chimera, sebuah kenjutsu yang memungkinkan dia untuk mendapatkan Kekkei Genkai ninja lain dengan menggabungkan tubuh mereka dengan pemiliknya. Beberapa saat setelah Perang Dunia Shinobi ketiga, penelitian dan temuan Hiruko tentang teknik tersebut ditemukan. Dia mengklaim Hokage ketiga memerintahkan Sannin untuk membunuhnya dan memaksanya untuk meninggalkan desa sebagai ninja pelarian. Hiruko diperlihatkan pria berambut putih dengan mata merah, mengenakan mantel berkerah tinggi yang dibungkus dengan 3 tali kulit. Selama masa kecilnya ia mengenakan jubah putih dan rambutnya sebahu yang diikat. Pada Perang Dunia Shinobi ketiga, ia terlihat mengenakan jubah krem dan pakaian dalam berwarna merah, dan panjang rambutnya mencapai pinggul. Pada saat dia mendeklarasikan Perang Dunia Shinobi keempat melawan dunia, dia terlihat lebih muda. Meskipun usia sebenarnya dia lebih dekat dengan Sannin karena modifikasi yang dia buat pada dirinya sendiri. Sebagian besar tubuhnya ditutupi perban, termasuk mulut dan lengannya, dan hanya memperlihatkan bagian atas wajah dan rambutnya. Dengan melepas beberapa perbannya, dia bisa menggunakannya untuk menyerang. Karena banyak modifikasi tubuh yang dibuat untuk teknik Chimeranya, Hiruko memiliki bekas luka yang dijahit di sisi kiri dadanya, yang dilubangi untuk memberi ruang bagi Kakashi untuk berasimilasi ke dalam tubuhnya sendiri. Dia juga memiliki penampilan yang sangat kurus, bagian putih matanya terbalik, dan mulutnya yang berpola jahitan terlihat seperti yang ditemukan pada boneka kain. Puluhan tahun kemudian, ninja yang memiliki Kekkei Genkai mulai menghilang dari Kumogakure, Iwagakure, Kirigakure, dan Sunagakure, meninggalkan Konohagakure sebagai tersangka dan menimbulkan berita bahwa mereka bersiap untuk memberontak melawan negara api. Saat dalam misi terbang di atas Gunung Shami, Sai diserang oleh monster misterius mirip burung. Tim Kakashi segera tiba untuk menyelamatkannya, tetapi menghadapi monster seperti serigala dan Naruto terluka saat berjuang untuk melarikan diri. Ketika Anbu Konoha dikirim untuk menyelidiki, mereka bertemu dengan Hiruko dan para pengikutnya, Ichi, Ni, dan San. Hiruko meyakinkan para pengikutnya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, lalu dengan cepat mengirim pasukan Anbu dengan teknik menghirup cakranya, menyerap cakra alam bumi mereka dan menggunakannya untuk memanipulasi gunung itu sendiri, lalu menghancurkan mereka. Dengan negara-negara lain mengumpulkan pasukan di perbatasan negara api dan mengancam untuk menyerang. Hiruko menggunakan genjutsu untuk memproyeksikan citranya di langit atas Konoha dan menyampaikan pesan, mengumumkan bahwa dia bermaksud untuk mendapatkan Kekkei Genkai dari tanah api, menjadi abadi dan hampir tak terkalahkan. Dengan gabungan kekuatan Kekkei Genkai dari 5 negara besar, dia berencana untuk memulai Perang Dunia Shinobi keempat dan menguasai dunia.
Mengetahui bahwa teknik Chimera tidak dapat sepenuhnya menyerap semua Kekkei Genkai, Hiruko mengungkapkan seperti yang Kakashi dan Tsunade temukan, bahwa dia perlu menyerap Kekkei Genkai kelima, Sharingan yang diterima Kakashi dari mendiang temannya, Obito Uchiha, yang telah dia tandai dengan kutukan boneka ketika ia bertemu Kakashi selama Perang Dunia Shinobi ketiga. Untuk melaksanakan sisa tujuannya, Hiruko telah menunggu waktu agar dia dapat mengambil tenaga dari korona matahari selama gerhana matahari, yang kemudian mendekat dengan cepat. Karena itu dia mengaktifkan kutukan boneka dan memimpin Kakashi untuk menuju Gunung Sumisen, di mana dia akan melakukan ritual. Hiruko sebenarnya berhasil mengasimilasi 4 dari 5 Kekkei Genkai dari 4 shinobi lain. Tapi saat dalam proses mengasimilasi Kakashi, teknik yang digunakan oleh Tsunade diaktifkan dan akan menghancurkan Hiruko jika bukan karena intervensi tepat waktu Naruto untuk menyelamatkan dan melepaskan Kakashi. Hiruko melanjutkan untuk melawan Naruto dan Kakashi, menyerap teknik mereka dan menggunakannya untuk melawan mereka. Hanya ketika Naruto menggunakan elemen angin, Rasen Shuriken yang tidak dapat direplikasi oleh Hiruko karena kombinasi bentuk dan manipulasi alamnya yang sangat kompleks, Hiruko dikalahkan. Dia bertukar beberapa kata untuk menjadi sempurna sendirian dan berhubungan dengan rekan-rekannya dengan Kakashi sebelum meninggal. Kekuatan yang dimiliki Hiruko meskipun ia dilahirkan tanpa kemampuan khusus alami, Hiruko mengkompensasinya dengan menggunakan teknik Chimera. Sebuah genjutsu yang ia kembangkan memungkinkannya memperoleh kemampuan fisik seperti Kekkei Genkai dengan mengintegrasikan tubuh ninja lain dengan miliknya. Setelah mencuri 4 Kekkei Genkai dari negara besar shinobi lainnya, Hiruko memiliki kemampuan dan ciri fisik lain dari korbannya, seperti peningkatan kekuatan dan berusaha untuk mendapatkan lebih banyak. Hiruko dapat menggunakannya seolah-olah itu miliknya. Selain kemampuan ini, Hiruko dan para pengikutnya dapat menggunakan teknik Chimera untuk menghasilkan makhluk yang merupakan Chimera literal, termasuk monster besar mirip burung yang meranggas bulu eksplosif dan binatang mirip serigala yang menyerang menggunakan pelengkap yang menyerupai tentakel. Hiruko sendiri tidak pernah terlihat melakukannya kecuali dalam percobaan sebelumnya. Melalui teknik Chimeranya, Hiruko telah memperoleh 4 unsur Kekkei Genkai, elemen baja, cepat, gelap, dan badai. Hiruko juga memiliki bagian di telapak tangannya di mana ia benar-benar dapat menyerap teknik yang dilemparkan ke arahnya. Ini menjadi atribut rilis gelap. Dengan sifat gelap, baja, dan cepat, dia masing-masing kebal terhadap ninjutsu, kenjutsu, dan taijutsu. Dalam hal penyerangan, Hiruko dapat menggunakan elemen badai miliknya untuk menciptakan awan petir yang dapat menyetrum lawannya atau menguras cakra mereka. Dengan elemen Swift, dia bisa bergerak dengan kecepatan manusia super dan menyerang dari berbagai sudut dengan cepat, membuat semua taijutsu dan pengguna kekuatan tidak berguna melawannya. Dia juga bisa menggunakan perban yang melilitnya sebagai sulur, cukup kuat untuk mengiris atau menghancurkan batu. Setelah menyerap cakra bumi dari beberapa Anbu Konoha, ia telah memperoleh kemampuan untuk mengendalikan tanah, untuk melahap dan menghancurkan lawan-lawannya seperti rahang raksasa, dan setelah menyerap pemotong petir Kakashi, Hiruko memperoleh teknik untuk dirinya sendiri dan mengubahnya menjadi pertengahan. Senjata jarak dengan mematikan sentakan listrik untuk memotong target jaraknya. Dia juga memiliki Rasengan bola besar Naruto dan itu lebih besar dari biasanya, karena dia menyerap sejumlah besar yang dihasilkan oleh beberapa klon bayangan.
Selain menyerap cakra dan menyintesis makhluk, Hiroko juga bisa menyegel korbannya, memungkinkan dia untuk mengendalikan orang kapan saja. Setelah itu mirip dengan boneka. Bahkan jika kutukan ditempatkan selama hampir 2 dekade, dia juga dapat memproyeksikan citra dirinya dalam skala besar untuk menyampaikan pesan ke 5 negara besar shinobi sekaligus, dan memanggil bawahannya ke lokasinya untuk bertarung atas namanya. Pada suatu saat dalam hidupnya, dia mungkin mempelajari beberapa seni ninjutsu penghalang, karena dia telah terbukti menjebak penyusup untuk memasuki tempat persembunyiannya. Nah, berikut adalah kisah Hiroko di anime Naruto. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.